Oke, kita sapa dulu Bang Kinahar yang udah bergabung bareng sama aku dari Viapon nih, Sahabat Kreatif. Halo Bang Kinahar, Assalamualaikum, selamat malam. Halo Bang Argun, waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi kita Bang ya untuk minggu ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Siap, insya Allah. Oke, ini posisi lagi di mana Bang Kinahar? Masih di base camp. Masih di base camp ya? Iya. Sendirian atau gimana? Ada kawan-kawan, masih ada beberapa relawan yang tinggal di sini, belum pulang. Oh, masih ada di sana yang nemenin ya? Masih ada yang nemenin. Oke, baiklah. Gimana? Aku di sini sendirian Bang. Padahal aku nungguin Bang Kinahar kapan lah main ke studio nih ya. Padahal kita udah boleh langsung. Abang siaran nggak ya? Jumat dulu kan puasa, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa kalau nanti misalnya mau main ya kan, biar ada dokumentasi kita foto bareng. Iya. Sama teman-teman juga ya kan. Nanti kalau abang mau ngisi kabarin ya Bang. Oke, siap Bang Kinahar ya. Bang, hari ini kita bakal ngobrolin tentang belajar substansi dari puasa nih Bang Kinahar ya. Nah, kalau aku boleh tahu nih Bang Kinahar, puasa ikut yang mana nih? Besok atau lusa? Kita ikut pemerintah Bang. Berarti di minggu ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Nah, boleh Bang dijelasin Bang untuk substansi dari puasa ini sebenarnya gimana nih sama anak-anak muda dan juga sahabat kreatif? Yang pertama tuh yang mau kita sampaikan, kita bukan ulama bagaimana pada umumnya, jadi tentu kita nggak membahas turunan daripada ayat-ayat gitu ya. Ini hanya perkara data dan logika saja gitu yang mau kita ceritakan pada kesempatan malam hari ini. Jadi kan cerita tentang substansi itu cerita tentang akar masalah gitu kan. Yang menjadi intinya apa gitulah. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari bulan puasa ini? Ini sebenarnya dari tahun ke tahun sih sebenarnya ini memang masalahnya ini gitu ya. Dan beberapa kali itu guru saya tuh kalau mau masuk bulan Ramadan atau pas di bulan Ramadannya gitu. Maksudnya setiap ada kesempatan bercerita tentang bulan puasa, biasanya isi daripada hal yang mau kita ceritakan ini beliau selalu mengingatkan dengan tegas lah. Terutama nih dari sisi kemubaziran. Jadi saya mau bacakan datanya dulu ya. Memang ini data di tahun 2016 dulu sih. Yang saya dapat waktu browsing gitu. Jadi ternyata tingkat sampah gitu ya. Tingkat sampah itu kita ngambil daerah Jakarta aja gitu ya. Itu di TPA. Oke. TPA tempat pembuangan itu bisa mencapai 7.000 ton gitu. Per harinya. Jadi kalau dari data itu kurang lebih naik maksudnya memasuki bulan puasa itu naik dari 7% gitu. Nah, kalau di Kendari itu tahun 2017 bisa naik 20-25%. Nah, fakta menariknya di Mekah itu juga begitu gitu. Di Mekah itu bisa di 3 hari pertama itu bisa mengumpulkan sekitar 5.000 ton sampah katanya di tahun 2014-an sih gitu. Jadi limbahnya tuh kurang lebih tuh kalau berdasarkan penelitian di King Saud University itu ada 30% dari 4 juta porsi makan yang disiapkan di negara itu gitu. Jadi kalau ditotal-totalkan harganya sekitar 3,8 miliar tersia-sia begitu saja gitu. Dan itu terjadinya di bulan puasa. Jadi semakin puasa itu tingkat kemubaziran terutama dari sisi makanan itu semakin tinggi gitu. Jadi itu data gitu. Terus kalau kita lihat di semua agama gitu, bukan cuma Islam sih sebenarnya, sangat mewanti-wanti tentang kemubaziran gitu. Nah kalau kita lihat dengan puasa, itu kan jam makan tuh sebenarnya lebih sedikit gitu ya. Biasanya mungkin makannya 3 kali, ini bisa 2 kali lah, 2 kali makan berat, mungkin ada satu takjil gitu kan. Takjil benar. Takjilnya 1 kali gitu. Jadi 2 kali makan berat, 1 kali takjil. Cuman dengan kondisi 2 kali makan berat 1 kali takjil, entah kayak mana ceritanya, itu kok bisa berdasarkan data di tempat pembuangan sampah itu bisa naik gitu. Jadi kan ini jadi pertanyaan, bukankah seharusnya ketika di bulan puasa itu seharusnya makin rendah dong gitu. Tapi kok makin tinggi gitu. Tapi memang data itu menjadi benar ketika kita nanti mulai lusa ya, mulai hari Minggu, dan terus ya kita jalan-jalan sore. Ada istilah budaya di Indonesia ini, ngabuburit ya? Iya benar. Sore gitu ya. Menunggu berbuka. Menjelang berbuka itu semuanya belanja gitu. Semuanya belanja lah. Belanja makanan dan faktanya makanan yang dibeli itu relatif lebih banyak terbuang. Kadang beli gorengan, kadang tuh
Ya. yang jadi favorit. Favorit tuh beli gorengan gitu kan. Itu tuh berlebih. Jarang juga belinya pas-pasan gitu. Tapi di sisi lain gitu, kalau kita lihat bagaimana gejolak ekonomi, banyak juga orang-orang Indonesia yang mengeluh dengan beratnya harga, apalagi sekarang tuh naik PPN tuh naik 11% kalau nggak salah, gitu kan. Premium atau minyak kendaraan juga naik gitu. Jadi otomatis kan ketika naik minyak kendaraan, naik pajak, ya semua barang tuh otomatis naik. Jadi kalau semua barang otomatis naik dengan gaji yang tidak ikut naik gitu kan, itu kan seharusnya membuat kesulitan sih. Logika sederhananya begitu gitu ya. Tapi entah kenapa di bulan puasa nggak apa tuh, itu semua terabaikan. Jadi kayak kayak apa ya, menyambut bulan suci Ramadan ini atau menjalankan bulan suci ini itu dengan pesta makan gitu. Nanti betapa banyaknya, kalau saya nggak tahu, ini pengalaman saya pribadi sih sebenarnya. Dan Bang Argun mungkin bisa lah merasa-rasa kalau kayak buka puasa bersama gitu kan. Itu nanti seminggu mau terakhir biasanya itu agak banyak tuh. Buka puasa bersama. Itu coba diingat-ingat gitu. Makanan yang kita pesan dan bagaimana sebelum kita pulang gitu. Banyak bersisanya atau semuanya memang habis gitu kan. Tapi pengalaman saya memang lebih banyak bersisanya gitu. Ya itu maksudku ini sebuah kayak nggak nyambung. Di satu sisi kita disuruh untuk ngurangin makan, tapi di sisi lain ya kayak gitu. Nah, apa penyebabnya? Kalau kita renung-renung kan kayaknya memang hasrat memenuhi kebutuhan, kebutuhan, keinginan gitu. Hasrat memenuhi keinginan lah. Atau dalam bahasa lain nafsu yang dituruti gitu. Jadi mungkin dia agak Islam-Islam sedikit kita hari ini. Saya teringat ada pernyataan Imam Syafi'i soal berkecukupan itu, katanya bukan kita mampu memenuhi semua keinginan kita gitu, atau memenuhi hawa nafsu kita. Itu bukan berkecukupan. Berkecukupan itu katanya ketika kita mampu untuk tidak mengikuti semua keinginan kita. Jadi nggak ada kita bergantung pada apapun. Atau dalam bahasa lain, kan sebenarnya tujuan untuk beli banyak makan nih untuk memenuhi hasrat diri yang ya kita happy kalau kita beli gorengan itu 10.000 padahal makannya sendiri gitu kan. Kayaknya ada rasa happy gitu. Jadi tidak kalau berkecukupan yang saya pahami dari pernyataan Imam Syafi'i itu bukan mengikuti semua keinginan, tapi bagaimana keinginan kita itu kita mampu menahannya. Jadi kebahagiaan kita tidak bergantung kepada apa yang ada di luar daripada diri kita gitu. Atau dalam bahasa lain tidak bergantung pada nafsu-nafsu kita itu. Jadi semakin mampu untuk menekan itu, disitulah puncak daripada kebahagiaan. Nah, di bulan puasa yang 30 hari ini, menurutku, karena ya kalau boleh sharing, berbagi pendapat, bagaimana jika siapapun yang mendengar daripada obrolan kita malam hari ini, coba diminimalisir saja makannya dan segala macam gitu. Tahan nafsunya gitu. Mungkin pengen kali makan cola, atau habis sudah cola nanti ada lagi entah apa-apalah, pokoknya makanan-makanan buka itu gitu. Enggak kok, kita minum air putih aja atau teh manis hangat aja udah selesai kok itu gitu. Udah, gitu aja gitu. Jadi kita harus banyak gitu. Nanti itu jadi malah repot kan, kekenyangan dan seterusnya gitu. Jadi salah satu substansi daripada puasa ini bagaimana menahan diri gitu sih. Nah, jadi harapannya kan kalau kita mampu untuk melakukan itu selama 30 hari ini, kalau secara teori habit gitu, 30 hari ini akan menjadikan habit kebiasaan kita ini, harapannya nanti dalam 11 bulan ke depan kita masih tetap seperti itu gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini seperti itu yang mana? Seperti itu dalam pengertian menahan nafsu dan berpikir apa yang paling dibutuhkan sih gitu. Makan tuh apa sih yang dibutuhkan gitu. Nggak, maksudku nasi, kalau ya Indonesia lah ya, nasi, lauk, sayur, kayaknya 3 bidang ini sudah cukup. Lauknya juga nggak harus 2, udah ikan, telur lagi gitu kan. Kan nggak harus begitu gitu. Jadi yang sesederhana itu saja sih menurutku. Nah, ketika kita mampu nanti di level itu, banyak hal yang bisa kita buat. Contoh yang lain apa contohnya misalnya gitu ya. Sedekah lah ya, kita berbagi gitu. Berbagi ini menjadi sulit apabila, ini yang saya pahami, berbagi itu menjadi sulit apabila kita merasa keperluan kita, kebutuhan kita, keinginan kita belum terpenuhi. Itu jadi sulit tuh mau berbagi gitu. Tapi kalau kita nggak punya kebutuhan, nggak punya keinginan gitu ya, nggak punya keinginan lah, kalau kebutuhan mungkin ini dasar hidup ya, keinginan lah. Tapi kalau kita nggak punya keinginan atau kita fokus saja kepada kebutuhan kita mau berbagi itu gampang gitu.
Nah, pertanyaan lebih lanjut, yang kita butuhkan apa sih gitu? Yang kita butuhkan ini kalau direnung-renungkan, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan makan ya. Makan itu juga satu piring aja kok gitu. Mau dia kayaknya kayak manapun tetap satu piring. Makan terus tempat berteduh. Just ya cuman itu aja gitu. Kayak baju lebaran itu juga bukan hal yang substansial gitu. Gak penting lah gitulah gitu. Jadi apa namanya, budaya untuk beli baju lebaran, aku rasa itu juga bisa lah kita berpikir ulang gitu. Yap, benar. Gitu sih bayang-bayang. Kalau apa namanya di 2 tahun terakhir ini kan pulang kampung. Kalau ini memang budaya lah, ini budaya nih gitu. Yap. Nah maksudnya kalau memang bisa pulang ya silahkan, tapi tetap hati-hati. Maksudku uang-uang untuk beli takjil dan segala macam itu lebih bagus itu dikumpulkan untuk Benar. dibagi-bagi nanti sama orang tua di rumah gitu loh. Yap, itu dia. Daripada dia apa ya dibeli tapi nggak termakan gitu. Benar. Lebih Kayak mubazir jadinya Bang ya. Iya, karena datanya begitu. Silahkan cek lah di Google bagaimana data peningkatan sampah makanan organik khususnya itu di bulan-bulan puasa itu selalu meningkat gitu. Oke. Baik, Bang Ginahar, kita kayaknya break dulu untuk segmen awal. Kita udah dapat poinnya untuk belajar substansi dari puasa, bagaimana menahan diri tadi ya sahabat kreatif. Nah, jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung di sharing time malam hari ini, sahabat kreatif, obrolan kita malam hari ini sangat baik sekali. Untuk sahabat kreatif, siapa tahu aja punya rasa penasaran atau mungkin punya rasa yang kayaknya ketika aku melakukan ini di bulan Ramadan, itu salah nggak ya? Gimana ya caranya untuk ngatasinya? Nah, kamu boleh langsung gabung sahabat kreatif di sharing time malam hari ini, karena kita bakalan sharing bareng sama Bang Kinahar, ngobrolin tentang belajar substansi dari puasa. Kamu tinggal langsung aja kirim pertanyaan kamu dari WhatsApp dan juga SMS di 0811 615924 atau dari line telepon di 0618463132. Dari Instagram juga bisa sahabat kreatif di @pro2mdn. Jangan lupa formatnya nama kamu, lokasi kamu di mana, baru pertanyaan kamu. Jangan kemana-mana, tetap di sharing time with Bang Kinahar. Nah, tadi udah banyak ya dijelaskan oleh Bang Kinahar untuk sesi awal kita sahabat kreatif mengenai substansi dari puasa. Nah, kita tadi udah dicoba diajari untuk berpikir secara logika. Tapi emang bener sih, aku juga adalah salah satu kategori orang yang kalau misalnya ngelihat makanan waktu puasa itu menjelang berbuka itu rasanya pengen beli aja sahabat kreatif ya. Tapi pas sudah beli, tiba-tiba pas sudah buka hanya minum segelas air putih, itu rasanya udah kenyang sahabat kreatif ya. Bisa dibilang itu adalah lapar mata. Oke deh, kita tanya lagi sama Bang Kinahar malam hari ini dan kita bakalan sharing lagi sahabat kreatif mengenai substansi dari puasa. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Masih. Oke, Bang Kinahar, ini mengenai bagaimana menahan diri nih ya Bang Kinahar ya. Tentunya kan menahan diri itu nggak hanya soal makanan doang nih ketika waktu menjelang berbuka tuh ya. Yang dialami oleh banyak orang itu adalah lapar mata nih. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang, kira menahan diri bentuk yang selain makanan, ada nggak sih yang harus emang benar-benar kita jaga Bang, biar makin enjoy lagi puasanya gitu Bang? Ya, kalau teknis tuh ya yang tadi tuh ya mungkin ada soal pakaian lah, makanan lah dan lain-lain. Tapi memang dari semua itu kalau kita lihat-lihat atau kita pikir-pikir tuh gitu, masalahnya memang ya pengendalian diri lah kalau istilah-istilah orang itu kan. Pengendalian diri, menahan hawa nafsu, yang gitu-gitu gitu. Ada logika yang lain gitu. Kita tahu ya, dan saya rasa semua umat muslim sangat familiar dengan kalimat bahwa setan itu di bulan Ramadan tuh di apa namanya? Diikat. Diikat, benar-benar. Ya, aku juga sering denger tuh. Ya, itu kayaknya udah jadi kalimat yang sangat familiar lah. Jadi diikat sama setan tuh. Oke. Itu satu apa namanya? Di kalimat itu kita sepakat diikat. Tapi kan ada pemikiran yang lain bahwa kemubaziran itu sebenarnya kan teman-temannya setan gitu kan. Ada juga kalimat yang begitu gitu. Atau kalimat yang lain, segala sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan itu tentu perbuatan iblis gitu. Perbuatan iblis atau setan itu sama aja lah, kita nggak usah mempermasalahkan istilah lah, tapi esensinya aja gitu, iblis atau setan gitu kan. Segala sesuatu yang tidak disenangi Tuhan. Nah, faktanya ternyata banyak sekali kemubaziran, dan kita tahu kemubaziran itu tidak disukai oleh Tuhan. Ketika kemubaziran tidak disukai oleh Tuhan, itu artinya kemubaziran adalah bagian daripada si setan atau si iblis itu gitu. Nah, kalau memang setan atau iblis itu diikat gitu,
sedangkan kemubaziran itu banyak. Jadi kalimat diikat di sini ya menjadi berpikir ulang gitu. Yang oke, mungkin iblis dalam pengertian sesungguhnya diikat, tapi ada iblis-iblis nyata gitu kan. Yaitu siapa? Orang-orang yang melakukan kemubaziran itu gitu. Jadi dalam bahasa lain mungkin pemikiran gua aja nih gitu. Selama 11 bulan si iblis tadi sudah menanamkan jangkar tanda petik atau sudah menanamkan chip gitu di dalam tubuhnya manusia agar ketika mereka diikat, tupoksi daripada iblis yaitu membuat sesuatu yang tidak disenangi Tuhan, walaupun mereka terikat, tapi masih tetap jalan tuh programnya gitu. Dan kurasa si iblis-iblis tadi berhasil gitu. Karena memang sangat meningkat tajam ya kemubaziran, makanan-makanan itu berlebih di bulan puasa gitu. Atau atau pakai bahasa lain, jangan-jangan iblis itu ya kita sendiri gitu, yang mana selalu melakukan kemubaziran itu gitu. Jadi kan nah, kalau seandainya kita tergolong yang kemubaziran, yang melakukan kemubaziran, ya tentu Tuhan tidak mau, kalau istilah orang tuh yang hak nggak akan bercampur dengan yang batil gitu. Jadi bagaimana dengan puasa kita kan jadi pertanyaan gitu. Kalau yang kita dengar memang soal beriman dan bertakwa, ya itu kalimat umum. Sebenarnya bentuk konkret dari beriman dan bertakwa ini apa? Tujuan puasa kan itu membuat umat muslim itu menjadi beriman dan bertakwa. Oke, gitu. Kita sepakat. Tapi bentuk konkret iman dan takwa ini apa gitu? Apakah sekedar sholat tarawih saja gitu? Atau menahan lapar ketika pagi dan sampai dengan petang gitu? Apakah cuma itu yang namanya beriman dan bertakwa? Tentu menurut pandanganku tentu tidak begitu gitu kan. Dia ya harus dalam konkret, dalam bentuk keseharian, ya mungkin salah satunya kemubaziran. Itu sebabnya kurasa di awal-awal ini salah satu poin yang sangat penting itu disampaikan ialah mari kita kurangi kemubaziran itu. Dengan cara apa? Pikirkan apa yang paling kita butuhkan sebenarnya. Jangan mengikuti keinginan lah gitu. Nanti coba tes lah satu hari gitu, waktu nanti buka puasa, udah pas buka tuh minum air putih saja, habis itu makan buah gitu. Iya, Dan potong aja udah selesai kok gitu. Iya benar-benar. Ya saya pribadi tanpa bermaksud untuk apa-apa baru melakukan ini paling sekitar 3 tahun belakangan ini gitu, yang melakukan proses begitu gitu. Karena ternyata maksudku aku mau sharing bahwa itu benar. Semua makanan itu nggak temakan kok gitu. Betul lah gitu, udahlah. Bukan maksudnya juga biar pedagang-pedagang itu tidak laku, enggak gitu juga. Ya saya yakin juga dari omongan ini, kalau ada 100 orang yang dengar ya tentu nggak 100 orang juga mau melakukan gitu kan. Karena ya pasti akan ada juga yang melakukan. Jadi nggak ada hubungannya sama mengurangi pendapatan bagi pedagang-pedagang, pedagang-pedagang buka puasa tuh nggak akan berkurang kok. Tenang aja lah, yang saya sampaikan ini nggak akan mengurangi, karena sesungguhnya rezeki kita tuh udah di-setel lah sama Tuhan gitu. Jadi khawatir bagi para pedagang, kalimat ini sepertinya provokatif, itu nggak ada. Ini hanya untuk membantu berpikir, maksudnya membantu, bukan membantu juga sih, hanya memberikan sedikit wacana saja gitu. Bagaimana kita untuk lebih menahan diri gitu ya terhadap hal-hal begitu gitu. Itu poin utama, maksudnya itu poin utama lah dalam kesempatan malam hari ini. Oke. Baik. Nah, selain mubazir Bang, kira-kira ada nggak sih lagi substansi yang harus emang benar-benar kita jaga nih? Tadi kan emang benar, aku sepakat sih sama Bang bilang kalau puasa itu ketika bulan Ramadan datang itu sampah pada menumpuk. Karena juga kan efektivitas orang terkadang kalau misalnya nggak puasa ketika makan itu mau nih untuk ngebuang sampahnya. Tapi karena puasa mungkin ada rasa malas nih ya kan? Yeah. Ada rasa malas ketika siap makan, ya udah tinggalin aja gitu. Nah, atau ada nggak sih Bang selain mubazir untuk substansi kita di malam hari ini yang harus kita benar-benar kita jaga gitu? Cuman di Indonesia kayaknya, karena saya nggak tahu di negara lain lah, saya tahunya di Indonesia gitu. Yaitu perbedaan dalam Lebaran, perbedaan dalam memasuki bulan puasanya, perbedaan dalam mulai puasa ataupun nanti mulai Lebarannya gitu ya, hari rayanya gitu. Itu di Indonesia itu sering juga terjadi perbedaan-perbedaan itu gitu. Nah oke lah, saya cuma teringat sama satu kalimat guru saya itu, dia bilang gini, tidak akan ada namanya persatuan tanpa kepatuhan gitu. Jadi persatuan tuh nggak akan mungkin kalau nggak ada kepatuhan gitu. Nah kalau kita lihat, kan jadi pertanyaan bahwa setiap manusia ini itu memiliki karakter yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda gitu. Bagaimana
Jadi perbedaan itu adalah hal yang pasti gitulah. Hal yang pasti di dalam hidup ini. Tapi di satu sisi, terus pertanyaannya, karena perbedaan ini adalah hal yang pasti, bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Cara bersatunya ialah patuh kepada siapa yang kita angkat jadi pimpinan. Jadi kalau kita di kantor tuh kan punya jam bangunnya beda-beda. Mungkin ada yang bangun jam 5, jam 6 gitu. Tapi karena kepatuhan harus masuknya jam 8, jadi yang bangun jam berapapun tetap jam 8 masuk kantor gitu kan. Ya. Kalau nggak ada kepatuhan begitu, itu berantem aja kita nanti gitu. Maksudnya ya nggak akan ada namanya persatuan gitu. Nah, siapa yang harus dipatuhi gitu? Ya jawabannya pimpinan gitu, nggak ada lagi yang lain gitu. Nah, terus kalau ini mau diperdebatkan juga, ya pimpinan ini kan macam-macam nih kategorinya dan segala macam. Oke lah. Itu bukan hal yang menurutku nggak akan ada habisnya kalau itu yang dibahas gitu. Jadi siapapun yang menjadi ya kalau kita negara gitu ya, kalau kita bercerita negara tentu pimpinan kita ya pemerintah gitu kan. Bagaimanapun pemerintah itu ya kita yang milih gitu loh gitu. Jadi dan sudah selayaknya kita ikut dalam mematuhi pemerintah itu. Walaupun ini akan diserang, aku nggak milih yang presiden ini kok, aku sebelumnya memilih lawannya gitu. Ya tetap siapapun yang kita pilih dia jadi pemerintah atau tidak gitu. Tapi kan kita masih berada dalam satu kesatuan pemerintahan ini. Jadi mematuhi apa yang diputuskan oleh pemerintah menurutku itu juga menjadi hal yang diajarkan dalam berpuasa ini gitu. Atau kalau ini mau dilaga lagi, saya punya satu pertanyaan gitu ya. Seumpama gitu. Ini khusus muslim. Seumpama Rasulullah itu hidup di zaman ini gitu. Apabila terjadi perbedaan, apa yang akan beliau lakukan gitu. Itu aja sih yang kita tanya-tanya gitu. Apakah beliau memilih untuk berbeda gitu atau tidak gitu. Nah, yang gitu-gitulah yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kisah-kisahnya para sahabat-sahabat dulu gitu, beliau mematuhi apa yang menjadi keputusan oleh pimpinannya gitu. Banyaklah ketika misalnya mau pergi haji yang pertama tapi ternyata Rasul tidak jadi haji, ya semua orang ikut gitu kan. Nah, banyaklah yang kejadian-kejadian begitu gitu. Jadi ya aku juga bukan mau menyalahkan akan perbedaan, enggak, perbedaan itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi mari kita untuk apa istilahnya gitu, lebih ya begitulah. Maksudnya pertanyaan kita itu ketika kita memaksakan sesuatu yang kita rasa benar gitu kan, apakah itu juga menjadi sebuah kebenaran gitu nanti di mata Tuhan gitu. Karena goalnya kan itu. Kadang perbedaan ini dibuat-buat, maksud itu dibuat-buat dalam pengertian yang bisa kok itu sebenarnya disatukan gitu. Dan tugasnya jemaah ya kalau di dalam sholat berjamaah itu kan mengikuti imam gitu kan. Dan semuanya akan ditanggung jawabi oleh pimpinan kok. Anggota tuh kerjaannya hanya ngikut aja. Gitu sih. Jadi kepatuhan ini termasuk menjadi hal yang diajarkan di dalam bulan puasa, karena kadang-kadang kita tuh nggak patuh karena kita mau mengedepankan keinginan kita gitu. Yep. Nah, ini balik lagi soal sama sih esensinya dengan kemubaziran, soal menahan diri lah. Menahan diri dari sesuatu yang kita rasa benar gitu. Jadi kadang-kadang kan nggak harus kebenaran itu saat itu juga dia jadi benar gitu kan, nggak harus begitu gitu. Jadi ya menahan lah, karena memaksakan kebenaran itu juga sebuah kesombongan sih menurutku gitu. Oke, baik. Nah, terus tadi Bang, kan kita ada nyenggol sedikit soal kebiasaan atau habits nih ya. Kalau misalnya udah selesai puasa, kita tuh bakalan dapat kebiasaan-kebiasaan yang emang bener-bener baik nih. Nah, kalau misalnya nih Bang ya, ada orang yang emang udah ngedapetin kebiasaan, udah ngelakukan rutinitas selama bulan puasa dengan baik, terus juga udah ngelakukan dengan hal yang emang bener-bener sesuai lah dengan anjuran nih ya. Berpikirnya juga udah berubah nih karena udah pandai menahan diri itu ya, dengan versinya masing-masing. Tapi terkadang kalau misalnya udah habis puasa itu banyak sekali godaan Bang yang ngebuat diri kita tuh balik lagi dengan kebiasaan masa lalu kita. Nah itu kira-kira gimana Bang? Ada nggak sih hal yang bisa, tips yang bisa kita berikan, yang bisa memberikan biar kebiasaan masa lalu atau mungkin kebiasaan buruk ketika habis puasa nanti itu nggak terulang lagi gitu Bang? Yang paling sulit tuh memang merubah diri ini kan merubah kebiasaan, dan perbedaan antara orang yang, kalau kita cerita dunia nih,
Iya. Perbedaan antara orang kaya dan orang yang belum kaya itu perbedaannya di kebiasaan gitu. Yap. Nah, jadi kalau seandainya selama bulan puasa ini udah bagus gitu kan, tapi kenapa setelah tidak bulan puasa kok jadi baling gitu? Bayangkan aja bahwa itu bulan puasa juga gitu. Oke. Jadi kepalanya aja di setel. Makanya apa ya? Saya tuh sangat sangat berterima kasih sekali kepada guru saya yang mengajarkan bahwa segala sesuatu tuh bermula dari kepala gitu. Kepala. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu ganti kepala adalah istilahnya gitu ya. Ganti Oke. kepala ini maksudnya ganti cara berpikir gitu. Oke, ya. Nah, kenapa kita di bulan puasa ini menganggap sangat sakral? Kenapa di bulan-bulan lain tuh tidak seperti itu juga gitu kita melihatnya gitu. Jadi kalau mau bertahan memang dimulai dari ya ganti cara berpikir, lalu ganti kawan gitu. Kalau ada kalimat baru-baru ini dari guru-guru yang beliau bilang ya tandanya bertaubat itu dimulai dari mengganti kawan, meninggalkan kawan-kawan yang kita rasa tidak baik gitu. Jadi memang meninggalkan kawan yang tidak baik itu baru nanti akan datang kawan-kawan yang baik gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana menjaganya, yang pertama kepalanya dulu di setel, baru yang kedua pilih kawannya gitu. Pilih kawan yang memang benar-benar dapat membantu kita untuk mengingatkan kita untuk selalu dalam koridor yang benar ini gitulah. Nggak bisa, maksudku kayak mana ya? Ya memang udah betul lah yang dibilang orang-orang zaman dulu, Aristoteles tuh, bahwa manusia ini makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa makhluk yang lain, tanpa manusia yang lain gitu. Itu tuh benar lah. Dan sedikit banyaknya memang diri kita ini nggak bisa nggak bisa ditutupi juga, sangat bergantung kepada orang lain gitu dalam pengertian yang nguat-nguatkan dan seterusnya gitu. Karena tukang pangkas ini kan bisanya mangkas orang, kadang mangkas diri sendiri agak kesulitan gitu. Agak kesulitan, benar. Jadi dia perlu bantuan orang lain. Kayak dokter pun gitu juga, dia bisa membedah orang, tapi membedah diri sendiri kan ya itu perlu bantuan dokter lain gitu. Oke. Dan begitu ganti kawan tuh menjadi hal yang penting untuk menjaga konsistensi habit tadi gitu. Oke, aku baca dulu nih ya Bang untuk pertanyaan karena udah hampir jam 23 juga nih. Okay. Ini ada dari WhatsApp-nya Pro2. Sebentar aku cek dulu. Oke, ada dari WhatsApp-nya Pro2. Selamat malam Pro2 FM RRI Medan, aku Indra. Nah, malam hari ini pengen bertanya nih mengenai sharing time substansi dari bulan puasa. Nah, Bang Kinahar tadi udah ngajakin kita untuk berpikir secara logika nih terkait dengan menahan diri ya. Nah, tapi aku Bang masih mikir nih ketika sahur ya. Itu kebiasaan yang sering aku lakukan adalah minum air putih sebanyak-banyaknya sebelum imsak. Jadi perut aku itu sampai kadang kembung karena aku mikir kalau aku banyak minum ntar siang itu bakalan nggak haus. Nah, kira-kira itu kebiasaan yang harus aku hilangkan nggak sih Bang? Apakah itu salah satu hal yang ngebubazirin air nih? Padahal kan untuk diri kita sendiri. Nah, oke Bang Kinahar dari Indra nih. Maksudnya mau bilang gitu, masalah air. Abang bukan onta gitu kan. Bener. Onta memang dia ketika banyak minum bisa disimpan gitu kan. Karena ya sama sih Bang, maksudku mohon maaf sebelumnya, bukan tadi itu bercanda aja gitu ya. Terus gini, ya aku pun juga pernah lah di fase yang begitu gitu. Jadi dalam otakku itu kalau banyak minum nanti haus, jadi nggak haus gitu kan. Iya benar. Ya faktanya nggak gitu juga Bang gitu, ya haus saja kan gitu nih gitu ya. Nah, jadi apakah itu termasuk kemubaziran juga gitu? Oke lah, kemubaziran ini kan lebih kepada yang dibuang-buang sih gitu. Kalau kasusnya yang tadi yang minum banyak, aku rasa lebih tepatnya mungkin bukan di soal kemubaziran, tapi soal ketakutan saja gitu. Nah, jadi apa ya? Ya itu juga menjadi hal yang menarik gitu. Bahwa ternyata kita menemukan kita tuh sangat ada kekhawatiran kita yang begitu, dan cara mengatasinya itu lucu-lucu gitu. Jadi kadang makannya tuh di dekat-dekat mau subuh ada yang gitu kan, atau pas udah azan dia minum lagi gitu. Pas azan Allahu Akbar gitu kan langsung dia minum gitu kan. Dengan asumsi bahwa nanti dia nggak haus gitu. Ya kalau siap subuh dia tidur lagi terus dia bangun jam 9 jam 10 itu haus itu gitu. Nggak ada gunanya jadinya air yang kita minum gitu. Ya memang begitu. Jadi maksudku kalau terkait sama Abang bukan soal kemubaziran, tapi ini soal ketakutan saja. Nah ketakutan yang begitu kalau di dalam kehidupan ini, itu tuh sangat membahayakan, membuat kita jadi takut untuk memulai gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu memang musuh dalam hal mau memulai sesuatu. Itu jadi takut lagi. Misalnya kalau Bang Indra tadi belum nikah gitu, itu pasti nanti akan muncul ketakutan kayak,
uangnya dari mana, ini aja aku belum cukup gitu kan, jadinya jadi menghambat pernikahan gitu. Nah, nggak perlu Bang takut-takut yang model begitu, cukup seadanya saja gitu. Jadi kalau mau minum ya minum, jadi nggak usah dipaksa kali sampai kembung kan, itu malah menyiksa diri gitu ya gitu. So nanti apa dia yang haus ini di tenggorokan, yang air yang kita minum tuh masuk ke perut gitu, jadi dia nggak bisa didaur ulang gitu. Ya gitu sih gitu. Kalau mau nggak haus memang ya kurangi berkata-kata kan. Nah, itu dia. Selama Itu dia, oke. puasa ini kurangi kata-kata, dan itu menjadi hal yang menarik ya. Jadi kita berkata ketika benar saja gitu. Jadi lebih baik kata benar atau diam, udah itu aja. Nah di bulan puasa itu ngajari kita begitu. Nah maksudnya nanti setelah bulan puasa ini berakhir gitu ya, insya Allah kita dapat menuju ke sana. Apa namanya, kurang-kurangi ngobrolin orang, gunjing yang model-model gitu, kurang-kurangin gitu. Karena di bulan puasa ngajarin itu. Nah, bagaimana caranya biar bisa maksimal gitu ya di bulan puasa ini dengan semua yang udah kita sampaikan dari awal tadi gitu. Buat di kepala kita bahwa ini adalah puasaku yang terakhir gitu. Aku nggak kayaknya aku meninggal setelah puasa ini. Itu kepalanya tuh ada yang begitu gitu. Jadi biar sungguh-sungguh apa kita dalam menjalani puasa ini selama 1 bulan ini, atau bahkan nggak perlulah selama 1 bulan berpikir. Pokoknya setiap selesai sahur berpikirlah bahwa jangan-jangan ini puasa terakhirku, jangan-jangan ini puasa hari terakhirku, jangan-jangan ini puasa hari terakhirku. Jadi biar kita lebih maksimal dan lebih sungguh-sungguh gitu ngejalaninnya. Sama tuh kan pertanyaannya. Seumpama kita tahu bahwa besok kiamat, ini bisa lah nanti Bang Argun tanyakan sama kawan-kawan, atau siapapun yang dengar boleh lah ditanya kawan-kawannya itu. Tanya pertanyaannya apa? Seumpama kau tahu besok kiamat, apa yang akan kau lakukan? Jawaban orang tuh rata-rata dia pasti buat baik, dia ibadah, gitu-gitu jawabannya gitu. Jadi setelan kepala kita kalau kita tahu besok tuh mau meninggal, itu entah kenapa kita mau yang lakukan yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita tahu umur kita panjang, kita akan lebih berleha-leha. Nah oleh sebab itu pasang di kepala kita, ganti kepalanya, pasang di kepalanya tuh ini adalah puasa hari terakhir. Ini adalah puasa hari terakhir. Aku maksimalkan betul gitu. Walaupun nanti sudah selesai, kalau nanti di di siaran kita di penghujung Lebaran, ya itu kita berpikirnya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan puasa tahun depan gitu kan. Amin. Doanya, tapi selama bulan puasa ini kita berpikir ini kalau ini puasa terakhir kayak mana ya? Kalau ini puasa terakhir kayak mana ya gitu. Biar lebih total gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara berpikir itu kita malu untuk beli makanan yang banyak-banyak. Malu untuk beli baju baru lagi, padahal baju kemarin ada. Terus kan fenomena tentang baju, tapi ini sebenarnya di akhir lah bahasannya. Soal baju seragam dan seterusnya dalam sholat id gitu. Maksudku seberapa penting sih itu gitu loh gitu. Bukankah sholat kita itu bukan dilihat dari pakaianmu baru atau tidak gitu. Yang penting bersih gitu loh. Nah pakaian bersih ini nggak ada hubungannya sama baru, sama model baru tuh nggak ada hubungan gitu. Bersih ini kan lebih bersih lebih kepada dia kotor atau tidak, dia najis atau tidak, dan itu aja. Jadi udah nggak usah lah harus buat baju baru apalagi seragam gitu. Karena kalau dalam istilah yang lain biasanya nih di dalam keseragaman itu ada yang tertindas gitu. Apalagi di dalam rumah tangga gitu ya. Kalau dia ada yang pakai baju seragam, itu ada yang tertindas itu, dan biasa yang tertindas ini ialah para suami biasanya. Karena dia nggak berani melawan kehendak istrinya. Karena yang paling pengen bajunya couple-couplean itu biasanya perempuan gitu kan. Iya benar-benar. Nah, ini baik rumah tangga ataupun masih pacaran gitu. Entah kenapa tiba-tiba punya ide, kita punya baju lebaran yang sama ya warnanya ya gitu. Ketika kalimat itu keluar dan semua orang menyetujui, di saat itu saya meyakini ada yang tertindas. Dan yang tertindas itu biasanya kaum pria. Dan gimana? Nah, ini panjang efeknya gitu Bang. Ketika pria mengiyakan kejadian itu padahal dia tahu dia nggak nyaman dengan itu artinya sudah terjadi kekerasan dalam mental gitu. Nah kekerasan dalam mental ini yang menyebabkan munculnya satu buku yang judulnya Why Men Die First. Kenapa laki-laki itu mati duluan? Ternyata memang banyak ketersiksaan yang diterima oleh laki-laki. Jadi ada saya nonton perdebatan antara kaum pembela wanita soal emansipasi dengan kaum yang membela pria gitu. Kaum dari wanita ini bilang bahwa banyak wanita yang tertindas gitu. Terus ada fakta yang disampaikan oleh para pembela kaum pria bahwa mari kita lihat data, orang gila itu lebih banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Orang yang lebih banyak bunuh diri itu yang mana? Laki-laki atau perempuan? Nah, faktanya orang gila itu lebih banyak laki-laki gitu loh. Stroke
Atau Bang Argun coba dulu berpikir, abang punya nggak kawan yang stroke? Coba ingat-ingat dulu 1 menit ini gitu. Kawan yang apa bang? Yang Kawan stroke ya? abang atau kenalan abang atau keluarga abang yang kena stroke. Oh ada. Ada. Bahkan Ada sampai berapa 3 orang? orang sih. Hah? Rata-rata cowok. Ya, rata-rata cowok bang. Nah, Benar. ini kalau kita lihat, itu memang bukan soal makanan saja, tapi soal stres pikiran gitu kan. Nah, itu artinya yang banyak stresnya itu laki-laki gitu. Jadi, mari para perempuan, untungnya abang penyiar ya, kalau penyiar buat diajar gitu ya. Tapi maksudku ini data, mari kita berpikir bersama terkait dengan keseragaman tadi gitu. Ya, berapa ya? Ya tolonglah dihargailah, dimaklumilah laki-laki ini gitu. Atau kayak mana? Atau kalau untuk laki-laki yang sudah menjadi suami, jadilah true leader itu, jadilah pemimpin yang sesungguhnya itu gitu. Kalau kau memang nggak nyaman, bilang nggak nyaman, dan lebih kepada substansinya apa gitu. Benar. Keseragaman, keserasian, keharmonisan itu tidak dilihat dari seragamnya baju gitu. Itu ada bahkan fakta lagi itu soal mengupdate foto bermesraan. Ini agak melebar lagi ceritanya. Pasangan yang sering mengupdate foto kemesraan itu relatif lebih banyak pertengkaran gitu. Tapi itu data ya, yang saya sampaikan ini data, bisa dicek lah di Google gitu. Nah ya gitu-gitu sih Bang Argun. Oke, baik ya. Ternyata kaum pria nih ya, bang harus lebih hati-hati lagi ya kan. Bukannya kadang nggak mampu, tapi kadang mikir, wah ini kayak aneh lah couple ya kan, ada rasa malu gimana gitu. Oke. Iya. Oke, alright. Serangan perempuan itu kalau dia nggak mau couple berarti kau nggak sayang. Wow, sayang laki-laki itu tidak dilihat dari keseragaman. Tapi Itu bagaimana dia. perjuangannya siang dan malam Iya, gitu. itu dia. Oke, baik ya. Bang Inahar, makasih banyak, dan juga buat Indra, makasih udah ikutan join di sharing time malam hari ini. Belajar substansi dari puasa ya. Bang, ini udah hampir jam 23. Makasih Bang ya buat malam hari ini udah sharing barengan sama kita. By the way, karena lusa udah puasa, aku pengen ucapin marhaban ya Ramadan ya Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sehat-sehat terus kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa ngejalanin puasa sesuai dengan yang sharing yang Abang bilang tadi ya. Oke? Insyaallah. Oke. Banyak Bang Argun. Siap, salam buat teman-teman di sana ya Bang. Semoga Salam. jaga kesehatan. Sampai Sehat. ketemu di Jumat depan ya Bang. Insyaallah, amin. Makasih Oke banyak Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.